Di tengah riuh polemik rumah tangga yang belum juga menemukan ujung, Insanul Fahmi kembali menunjukkan keinginannya untuk pulang ke pelukan istri sahnya Wardatina Mawa. Setelah namanya terseret dugaan perselingkuhan dengan Inara Rusli yang berujung laporan hukum, Fahmi justru menegaskan masih berharap Mawa bersedia membuka pintu komunikasi. Ia menginginkan adanya kepastian soal masa depan pernikahan mereka. Di saat konflik terus menjadi konsumsi publik dan memicu perdebatan panjang terkait klaim pernikahan siri yang sebelumnya diungkap pihak Fahmi dan Inara. Melalui kuasa hukumnya, Insanul Fahmi akhirnya memfasilitasi pertemuan dengan Wardatina Mawa yang digelar pada Kamis 15 Januari 2026 dan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Pertemuan itu disebut dilandasi niat baik untuk memulihkan kepercayaan Mawa yang masih terluka. Fahmi diklaim menunjukkan kesungguhan untuk kembali membangun rumah tangga dan menegaskan rasa sayangnya pada istri sah. Meski begitu, keputusan sepenuhnya berada di tangan Mawa. Sementara posisi Inara Rusli kian dipertanyakan di tengah harapan Fahmi yang ingin kembali ke rumah lamanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Besti, ternyata percintaan dua insan itu tidak akan lama. Kalau mengutip dari pernyataan kuasa hukumnya Inara, katanya Inara ngasih waktu sampai sebelum puasa untuk memilih antara aku dan dia. Katanya seperti itu, Besti. Jadi intinya, Besti, itu kacamata. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3. Insano jangan berharap punya 3, karena 2 pun sudah ribut se-Indonesia. Nggak nyambung sebenarnya, Nying. Cuma ya sudahlah ya. Intinya adalah kacamata tercatat. Teruntuk Mbak Inara, mohon maaf ya karena saya telah menganiaya mencaci maki Mbak dari sosial media saya dan ucapan saya. Kenapa saya berbuat seperti ini? Karena saya geram dengan Mbak yang so suci dan juga so membawa-bawa agama. Mungkin kalau Mbak tidak membawa-bawa agama seperti Lisa Mariana dan juga lain-lainnya, saya tidak akan berkomentar karena saya bukan tipe orang yang suka berkomentar. Tapi gara-gara Mbak selalu membawa-bawa agama dan juga menjelekkan agama, kalau begitu ya, makanya saya berkomentar dan saya mencaci maki Mbak. Mohon maaf, ampuni dosa saya. Saya benar-benar minta maaf. Saya hilap, Mbak. Saya hilap, Mbak. Karena manusia itu sifatnya hilap. Jadi mohon maaf ya, Mbak. Semoga beliau memaafkan saya. Karena saya walaupun pendosa gitu, saya tetap mau masuk surga. Siapa tahu dengan saya meminta maaf sama Mbak, itu jalan masuk surga saya. Ya elah si Inara, kalau ngomong pakai segala bahasa muhasabah diri, mawas diri. Alah enak bae lu pakai segala bahasa kita lagi. Jangan samakan perempuan-perempuan di Indonesia ini dengan apa yang lu lakukan. Enak bae. Lu sendiri yang melakukan hal itu dengan arahan dari jin asing. Sekarang lu bilang kita. Jujur aja nih ya, gue mah sebenarnya dari kemarin tuh males banget bikin video mengomentari hal-hal yang lu lakuin kayak gini nih. Cuman gue gregetan sendiri. Sabar nari pagi, siang, sore, malam di beranda gue lewatnya lu lagi. Lama-lama dongkol dewek gue. Dulu saat lu menjadi korban perselingkuhan, lu meneteskan air mata, meratap kepada Allah, ya Allah, kenapa ini semua terjadi pada saya? Lalu sekarang Anda melakukan tanpa sadar, Allah menatap perbuatan Anda. Dan ketika saat ini Anda menjadi orang ketiga di rumah tangga seseorang, Anda berbicara masalah muhasabah dan mawas diri. Lucon macam apa ini? Gue pernah sempat bikin video mengenai permasalahan si Inaroh ini nih ya. Tapi banyak orang yang bilang, orang laki ngomongnya kayak gitu, orang laki ikut campur urusan orang, orang laki ikut campur rumah tangga orang. Ya habis gimana ya, jiwa gue meronta-ronta. Gregetan pisan gue ngeliat orang-orang kayak gini. Udah salah bekal, udah salah cari pembelaan, udah salah gak mau ngaku salah, masih aja bebelit begitu lagi. Orang mah kalau udah salah udah apa akuin, udah kagak sudah romannya. Gue jadi kan gregetan dewek. Pakai ngomong segala muhasabah, mawas diri, introspeksi, kentut. Inara Ruslia dan Insanul Fahmi, yang dalam pandangan saya itu ada satu hal yang janggal dari hubungan mereka, sangat janggal kelihatan ya. Jadi begini ya, di podcast Densu, Denny Sumargo, Densu bertanya kepada Inara,
kapan kamu tahu bahwa si Fahmi ini itu sudah punya istri? Nah, si Inara menjawab tanggal belasan. Ya, jadi katanya dia nikah siri itu tanggal belasan. Dan setelah nikah siri itu di bulan Agustus, di bulan itu juga si Fahmi ngasih tahu bahwa dia punya istri gitu loh. Ya, setelah nikah siri barulah si Fahmi ngasih tahu bahwa dia masih punya istri. Nah, pertanyaan saya kepada Inara, kalau kamu sudah tahu di bulan Agustus si Fahmi ngaku punya istri, ya, kenapa tidak kamu suruh si Fahmi menceraikan kamu di bulan Agustus itu? Kenapa kamu tidak suruh si Fahmi mentalak kamu di bulan Agustus itu? Kenapa kamu tidak merasa ditipu oleh Fahmi di bulan Agustus itu? Kenapa kamu tidak carikan Fahmi pengacara di bulan Agustus itu? Kenapa kamu diam saja di bulan Agustus hingga akhirnya beberapa bulan kemudian pada bulan November kemudian si Mawa melaporkan kamu bahwa rekaman itu. Setelah Mawa melaporkan kamu, barulah kamu seakan-akan panik. Baru kamu bilang bahwa si Fahmi ngaku single. Baru kamu merasa ditipu. Baru kamu melaporkan ke Pak Fahmi. Baru kamu nyari pengacara di bulan November. Terus selama bulan Agustus, September, Oktober, kenapa kamu diam saja? Ya, kenapa kamu aman-aman saja, tidak melaporkan Fahmi, tidak merasa ketipu? Sekarang setelah dilaporkan Mawa, baru kamu bilang Fahmi menipu. Terus sebelumnya kenapa kamu diam? Jadi dari sini saja saya sudah merasa janggal tentang dua orang ini, Inara dengan Fahmi ini. Ya. Makin kesini, makin kesana, pengen ngelurusin aja. Ini kasusnya Inaroh sama Mawa ini gitu ya. Jadi makin kesini tuh berasa makin kesana. Karena Inarohnya kekeh dengan pendiriannya, begini begitu ya seperti yang diberitakan. Dan Mawa pun kok jadi dua-duanya kayak ngumbar aib ya. Harusnya kan gimana pun kondisinya mereka selesaikan lah. Iya, ngerti bagaimanapun sakit hati, bener sakit hati. Orang yang tersakiti itu pengennya ngomong putik, sumpah serapah lah, apalah pengennya kan gitu ya. Atau pengen muas-muasin dia itu menderita gitu, pengen muas-muasin gitu. Kita tahu bahwa dia tuh gitu. Nggak gitu sih kalau menurut aku, malah jadi ngumbar, bener, malah jadi ngumbar aib gitu, malah jadi ngebuka borok sendiri. Ya udah bener kayak Natasha Rizky, dia mau bagaimanapun gitu kan. Udah bener itu lebih bagus lagi gitu, lebih bijak lah dalam menyikapi persoalan hidupnya. Bahkan ada pernyataan Inaroh yang dulu gitu ya. Jadi kalau ada pasangan selingkuh katanya, kita harus publikasikan biar jerah atau apa gitu. Loh, kok dipublikasikan? Emang kesel gitu ya, kesel. Tapi bukan berarti dipublikasikan. Dan nanti juga keburukan mah akan ketahuan sendiri, tidak perlu dipublikasikan pun mereka akan keluar sendiri gitu, keburukannya kelihatan gitu. Jadi ini malah nyebarin aib, udah Allah tutupin aibnya, malah disebarin gitu kan. Nah kemudian Mawa juga sama dengan begitu hikmatnya, nilai-nilai agama yang kental gitu, sayang aja gitu, malah jadi kayak ngumbar aib gitunya, sayang aja. Padahal ya segera selesaikanlah permasalahannya tanpa mengumbar aib. Mungkin dengan berkonsultasi dengan guru-gurunya mungkin ada pencerahan atau gimana. Jangan sampai ilmu-ilmu yang diambil tuh sepotong-sepotong atau setengah-setengah, bahkan belum sampai titik baru koma udah ditelen bulat-bulat. Akhirnya ya informasinya salah atau malah jadi masalahnya lebih berantakan gitu. Mudah-mudahan permasalahan Inaroh dan Mawa ini lekas selesai dan semuanya teratasi.